Ibu sekalian yang dirahmati Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kita kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali. Bapak Ibu, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat semua? Sudah sahur? Mau berbuka lagi? Ya, sudah sahur semua ya, ada yang belum sahur ya. Karena hari ini Bapak Ibu kita puasa tambah 4 jam. Ya, kita berpuasa hari ini bukanya tambah 4 jam dari waktu kita berbuka biasa. Kira-kira kita sampai nanti di jam 10 malam waktu Indonesia. Di Riau itu perkiraan waktu berbuka. Jadi kita berbukanya nanti jam 10 malam waktu Indonesia. Berapa jam kita puasa? Insya Allah kuat semuanya Pak Ibu ya. Apalagi perjalanan kita perjalanan ibadah, tambah lagi ibadah puasa, Bapak Ibu puasa, insya Allah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apalagi perjalanan umroh sekarang ini, umroh di bulan Ramadan ganjarannya berbeda dengan umroh di luar Ramadan. Ya. Umroh di bulan Ramadan sama berhaji. Bukan itu saja berhaji, tapi sama berhaji bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi melebihi pahala haji biasa, karena hajinya itu bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu apalagi mengambil ibadahnya sampai akhir Ramadan, sampai Lebaran di situ. 10 Ramadan berada di situ. Kapan Lailatul Qadar? 1000 kali lagi 100.000. Luar biasa ya. Semoga Bapak Ibu dan dirahmati Allah, perjalanan kita diridhoi oleh Allah, ibadah kita itu menjadi ibadah yang diterima oleh Allah, semuanya diberi kesehatan, diberi kekuatan, diberi keselamatan, dipanjangkan umur, sehingga selama di bulan Ramadan kita beribadah dengan maksimal. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tentunya dari sekarang semuanya sudah mempersiapkan dirinya, ya, baik secara fisik, baik secara zahir, maupun secara batin. Ada yang belum siap? Sudah siap semua, ada? Pertanyaannya Ibu, kenapa sih pahala puasa pahala bulan Ramadan itu besar? Pertanyaannya, Nabi mengatakan apa? Semakin besar perjuangan, semakin berat perjuangan ibadah itu, maka semakin besar juga pahalanya. Apa yang ada pada yang pertama, kita dalam keadaan berpuasa, ya. Di situ sekarang negara dalam keadaan suasana panas. Dan yang kedua, berita terakhir kemarin malam, jumlah jemaah umrah sekarang yang berada di Saudi sebanyak 800.000 orang. Nah, 800.000 orang berita terakhir jumlah jemaah yang berada di Saudi Arabia, Mekah atau Madinah dalam melaksanakan ibadah umrah selama bulan Ramadan sebanyak 800.000. Bukan 100 orang, tapi 800.000. Tentu itu perjuangannya luar biasa, ya, perjuangannya sangat luar biasa. Salatnya, kemudian tambah lagi antrinya, semuanya luar biasa. Ya, dari waktu kita sudah sampaikan ke Bapak Ibu kondisi bagaimana pelaksanaan umroh Ramadan. Di situ yang sudah berangkat pasti sudah tahu, ya, padatnya luar biasa. Kemudian semuanya serba padat. Maka disitulah diuji kesabaran kita, ya, disitu diuji kesabaran kita, diuji ke istiqomah kita. Kita berangkat berapa kali? Banyak kali. Padat artinya malas. Ujian itu, ya, diuji, ya. Jadi Bapak Ibu, karena semuanya sudah berniat umroh di bulan Ramadan, apapun tantangan yang ada di depan harus siap dijalani. Ya, harus siap ditempuh, harus siap dijalani, ya, tidak mengurangi semangat. Siap Bapak Ibu ya? Sahabat ya. Karena begini Bapak Ibu, ada orang sudah 20 hari di sini
2 minggu settingannya ke apa belum travel. Bisa nggak kita bisa dipercepat? Nah, ini masalah nih. Ya, kita pulang. Nggak betah. Kenapa? Karena padat. Nah, jadi kalau ada yang di pertengahan sudah KO, itu berarti waktu berangkatnya niatnya belum maksimal itu. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita sampaikan dari jauh waktu, kita sudah sampaikan bagaimana kondisi terkini, apalagi kondisi ibadah di bulan Ramadan jauh berbeda dengan kondisi umroh biasa, ya, beda kondisinya. Ya. Yang jelas kondisi di bulan Ramadan ini adalah kondisi yang sangat padat karena orang berburu pahala. Ya, bukan hanya berburu pahala, tapi berburu untuk menghapuskan dosa. Jadi ke sana Bapak Ibu niatnya sudah beribadah, udah benar-benar beribadah niatnya ke sana. Nah, 2 hal yang harus dilakukan di sana. 2 hal jangan ditinggalkan. Yang pertama adalah memaksimalkan ibadah. Nah, memaksimalkan ibadah selagi bisa mampu beribadah, lakukan. Yang kedua, memaksimalkan tobat. Minta ampun kepada Allah. Ibadah, tobat, ibadah, tobat, ibadah, tobat, ibadah, tobat. Ya, karena orang yang melaksanakan ibadah umrah dan ibadah haji dapat ganjaran pengampunan dosa dan pahala yang luar biasa. Bagaimana kita akan dapat diampuni dosa kalau kita ampun? Ya, 2 hal, ibadah tobat, ibadah tobat, dan diiringi dengan kesabaran. Ya, itu Bapak Ibu ya, itu kondisi umroh di bulan Ramadan. Yang kedua Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, kita sudah banyak menyampaikan hal-hal yang berkenaan dengan pelaksanaan ibadah umroh dengan sistem dan segala macamnya. Di grup di sini kita perjelas kembali. Kami dari travel tidak pernah di hari awal sampai keberangkatan menjanjikan hal yang enak-enak. Kami selalu menyampaikan yang pahit-pahit. Kenapa? Karena banyak jemaah itu yang gak kuat dengan pahitnya. Ya, ada katakan umrah Ramadan itu nyaman. Tapi kita sampaikan ibadah umrah Ramadan itu progres. Bagaimana kita bisa menjadikan nyaman? Itu tergantung diri kita masing-masing. Jadi dari awal kita menyampaikan semuanya yang pahit-pahit kita sampaikan. Kalau sampai di sana dapat kemudahan alhamdulillah. Ya. Maka dari pagi ini kita sampaikan Bapak Ibu rahmati Allah, yang pertama kondisi Arab Saudi sekarang adalah dalam keadaan krodit. Ya. Yang kedua Bapak Ibu, kita dari travel manapun, semua travel yang ada di dunia ini, ketika membawa jemaah ke Tanah Haram, kita terikat dengan beberapa instansi. Yang pertama, kita terikat dengan peraturan negara, baik itu peraturan negara Indonesia ataupun peraturan Saudi Arabia. Ketika ada perubahan peraturan yang diberlakukan oleh salah satu negara, tentu juga berubah sistem kita. Karena kita hanya mengikuti, ya, karena kita hanya mengikuti. Apalagi Saudi Bapak Ibu, peraturan dalam pelaksanaan ibadah umroh kadang-kadang berubah, kadang-kadang enggak, kadang-kadang berubah, kadang enggak. Maka apalagi di bulan Ramadan ini banyak perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Kementerian Haji Saudi Arabia. Maka kita harus tunduk dengan peraturan itu. Ya. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, dalam harga umroh kita menentukan harga umroh dari awal. Harga umroh kita berapa? Kita harga umroh kita di luar tiket Pekanbaru Medan, ya, 40.500 itu di luar tiket Medan ya Pak ya. Itu adalah harga yang kita buat pada awal musim umroh yang dulu. Jadi sepanjang tahun kita mempromosikan, menawarkan harga umroh adalah 40.500 di luar biaya tiket Pekanbaru Medan. Ya. Kemudian Bapak Ibu, harga umroh itu kita buat jauh setelah awal haji tahun lalu. Tentu perjalanan setahun itu kalau kita bekerjasama, yang pertama dengan hotel,
Yang kedua bekerjasama dengan penerbangan. Yang ketiga kita bekerjasama dengan muasasah di situ. Jika salah satu dari tiga hal ini merubah harga, tentu kita juga harus mengikuti. Ya, karena pesawat bukan kita yang punya, hotel bukan kita yang punya, muasasah bukan kita yang punya. Kita hanya adalah penyelenggara dan bekerjasama dengan kita. Ya. Contoh kemarin ada kenaikan tiket penambah 500 itu ya. 500 itu adalah penambahan tiket Pekanbaru Medan yang diberlakukan oleh Lion Air. Lion Air menaikkan harga, nggak mungkin kita nggak menaikkan. Ya, malu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian juga sistem umroh yang ada. Ya, hotel di Mekah sejak masa Covid itu melambung tinggi harganya, sangat melambung tinggi harganya. Ya. Sampai saat ini jemaah amanah Baitullah tidak ada dibebani kenaikan kecuali kenaikan pesawat dari Pekanbaru ke Medan. Ya, kita menghindari kenaikan, kita cari solusinya bagaimana agar penambahan itu tidak ada. Cuma ada yang sudah disampaikan Bapak Ibu di dalam grup, ya disampaikan di dalam grup. Awalnya program kita adalah 27 hari. Ya, di awal kita promosikan umrah Ramadan selama 27 hari. Tak tahu kemudian Lion Air ya merubah penerbangan sehingga dimundurkan 3 hari sehingga menjadi 30 hari. Sedangkan dana yang kita tarik semuanya adalah untuk 27 hari. Di grup sudah kita sampaikan, berarti ada selisih 3 hari. Selisih 3 hari itu untuk biaya hotel kami tidak ada membebankan kepada Bapak Ibu. Kita cari solusi bagaimana biaya hotel itu Bapak Ibu tidak pada penambahan biaya hotel selama 3 hari. Namun Bapak Ibu saya dirahmati Allah, yang menjadi beban Bapak Ibu, jadi kita ada travel setengah-setengah lah. Ada yang ditanggung travel, ada yang ditanggung oleh jemaah. Yang ditanggung jemaah apa? Yang ditanggung jemaah adalah makan selama 3 hari. Ya. Tanggal 23 itu artinya tanggal 23 sudah selesai umroh kita sudah pulang. Tahu layaknya mengumpulkan tambah 3 hari. Berarti 24, 25, 26 makannya ditanggung masing-masing. Bapak Ibu bisa beli makanan sendiri, atau kalau seandainya nanti tidak merepotkan, ya, tidak merepotkan, bisa kita koordinasi sama-sama, kita pesan sama-sama. Sudah sampai di grup ya? Sudah sampai ke Bapak Ibu ya? Hanya mengulangi. Ya, siap Bapak Ibu ya? Ya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu yang pertama. Yang kedua, ya, kemarin sebelum masuk bulan Ramadan, Kementerian Haji Saudi Arabia mengumumkan, bukan hanya sebelum Ramadan itu sudah ada, jemaah yang sebelum Ramadan sudah diberlakukan, tidak ada program ziarah, tidak dibolehkan ada program ziarah dikarenakan padatnya program Mekah dan Madinah. Program ziarah itu apa? Berkunjung ke tempat-tempat bersejarah, ya, tidak diperbolehkan muasasah, tidak diperbolehkan oleh Kementerian Saudi, sehingga tidak boleh dikoordinir oleh muasasah Saudi. Kemudian kemarin kita sudah sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, umroh Ramadan tidak ada program ziarah yang diadakan oleh muasasah. Nah, tidak ada, kita mau bagaimana? Sehingga kemudian Bapak Ibu kemarin Pak Direktur Pak Iqbal, beliau insyaallah ada di Medan, kita jumpai nanti, sudah bernegosiasi dengan muasasah, boleh nggak kita melakukan ziarah sendiri, ya, melakukan ziarah sendiri dengan tanggungan kita sendiri, maka diperbolehkan untuk kita mengadakan ziarah mandiri, ya. Tapi itu biaya tidak lagi ditanggung oleh biaya yang sudah kita kasih ke muasasah. Kata mereka, kalau ingin kalian lakukan silakan, tapi tanggung biaya masing-masing.
Maka di sini juga Bapak Ibu, kalau ada yang ingin, ya, yang ingin ikut ini tidak kita wajibkan. Ya, ini kita tidak wajibkan. Kalau ada yang ingin mengambil program ziarah di Mekah, di Madinah 2 kali, di Mekah juga ada sekali. Kemudian yang pertama ada 2 kali. Yang pertama ditanggung oleh travel. Berarti ada 3 ziarah yang tidak ditanggung oleh travel. Ya, tapi ini pilihan, kalau mau ikut silakan. Kalau tidak apa. Jadi biayanya sebagai disampaikan oleh Mas Direktur kemarin, itu ada 500.000 untuk semua ziarah. Tapi kalau mengambil berapa saja bisa. Di Madinah ada 2 kali 200, kemudian di Mekah ada kita naik 300. Ya, 200, kemudian sama 300, 500. Jika itu mau ikut. Kalau tidak masalah, karena ini tidak program wajib, ya, maka kita tidak bebankan kepada Bapak Ibu. Karena ada yang pengen, ada yang tidak. Ada yang sudah pernah, ada yang belum. Ya, kadang sudah pernah, kan sudah pernah begitu, nggak mau lagi dia. Jadi Bapak Ibu ya. Jadi ini Bapak Ibu harus kita sampaikan ke Bapak Ibu sebelum berangkat, semuanya informasi sudah clear. Ya, jauh sebelum berangkat itu sudah kita umumkan agar semuanya clear. Sampai kita di sana tidak ada lagi gonjang-ganjing dan segala macam, kita fokus kepada ibadah. Ya, paham Bapak Ibu? Paham Bapak Ibu ya? Dan saya kira ini saya cuma mengulangi menyampaikan apa yang sudah disampaikan di grup oleh Bapak Direktur. Kemudian Bapak Ibu dan rahmati Allah, insya Allah dalam keberangkatan ini kita dari jemaah Amanah Rasulullah selama bulan Ramadan lebih kurang 243 jemaah, ya, 243 jemaah dari Pekanbaru lebih kurang 128, dari Riau Sumbar 128, kemudian di Medan nanti ada nunggu 100-an, jadi ada 243 jemaah. Dan insya Allah semuanya, ya, insya Allah semuanya kita satu hotel dan satu tempat semua. Adapun hotel kita di Madinah, itu nama hotelnya Hotel Sebal, ya, bukan Sebal ya Bu ya, Hotel Sebal, ya, hotelnya Sebal. Di Madinah kita hanya 4 hari, ya, di Madinah kita hanya 4 hari, ya, maksimalkan ibadah selama di Madinah. Kemudian di Mekah itu hotel kita namanya Malak As-Sofa, ya, Malak As-Sofa itu hotelnya standar bintang 5, ya. Akan tetapi Bapak Ibu sudah kita sampaikan, umroh Ramadan ini kita membuat sistemnya sistem haji, ya, umrohnya adalah sistem haji, harganya juga ada haji. Maka hotelnya jaraknya lebih kurang 2,5 kilo, ya, tapi pakai shuttle bus. Hotel itu punya bus, ya, 2 atau 3 bus, dia bolak-balik jalan terus ke Masjidil Haram, ya, jalan terus. Jadi kalau ke masjid pakai bus itu, kalau ke masjid juga pakai bus. Ya, coba nanti akan kita pimpin, kita ajarkan bagaimana naik busnya dan segala macam. Ya, kalau mau hotel nggak sampai 1 juta, ya, tapi harganya di atas 150 juta, ya. Ya, maka kita ambil umroh Ramadan umum dengan mengambil sistem haji, ya. Ini Bapak Ibu ya. Kemudian untuk makannya, ya, selama 20 hari itu makanya sudah dicatat oleh kapal yang banyak 3 hari penambahan yang disebabkan oleh penambahan waktu atau penerbangan asli mundur, ya. Makanya setiap ada buka ada makan malam, ya, nasi sahur, ya, sahur itu sudah kita di Mekahnya nanti kita pakai nasi kotak, ya, nasi kotak. Insya Allah nasi kotak nanti kita antarkan ke lantai Bapak Ibu, lantai 5, kita pakai lantai 5 habis, atau nanti kita lihat kondisinya bagaimana, atau kita antar sampai ke kamar, ya, kalau memudahkan kita antar sampai ke kamar, kalau tidak kita lihat kondisinya nanti Bapak Ibu ya, ya, kita lihat kondisi. Tapi Bapak Ibu tidak ngambil ke lobby semua, ya, tapi kita antarkan ke lantai-lantai minimal ke lantai-lantai yang lantai 5 masih tunggu tambah sekian. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, insya Allah yang keberangkatan ini kita pemimpinnya itu dari 10 orang. Di antaranya saya, nama saya Bapak Ibu ya, saya Salamnya ada ya. Nah, kita, ya. Kemudian ini ada Ustaz Supriyadi,
Ya. Kemudian ini ada Bu Ade. Kemudian ada lagi Bu Mega. Kenapa Bu Mega? Terlalu tinggi Bu. Ini Bu Mega. Kemudian ya, sudah. Dan pekan lalu ini selain ada Bu Mega, Pak Direktur ikut, Ibu Direktur ikut menampingi selama di situ. Ya, insya Allah kalau ada masalah apa-apa langsung bisa ditangani oleh beliau. Ya, kalau kita nyaman, karena ada yang mengambil kebijakan ada di tempat. Ya. Kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah, untuk penerbangan pagi ini kita boardingnya jam 9.20, ya jam 9.20. Ini naraca itu kan karena di sistem haji dia itu kan lagi di kabinet dari kan bayi Ya ada perubahan lagi kemarin awalnya 8.20. ini udah gede membuku kan pemula sangat tergantung gitu. Perkiraan kita sampai di Medan nanti jam 11, ya sampai di Medan jam 11, kemudian jam 1 jam 12.55 kita sudah masuk lagi pesawat ke Madinah. Jadi kita di Medan hanya sebentar, ya tunggu sebentar sudah masuk lagi pesawat ke Madinah. Dan insya Allah perkiraan kita sampai di Madinah, perkiraan waktu jam 5 atau jam setengah 6 sore waktu Madinah, atau jam 10 malam waktu Indonesia. Nah, berbukanya nanti kita di Madinah. Berbuka hari ini di Madinah, sahurnya di Pekanbaru, berbukanya di Madinah. Ya. Minumnya di Pekanbaru, buang air kecilnya di Madinah. Ya. Nah, kita orang semuanya juga Bapak Ibu ya, yang dalam bulan semua puasanya. Jadi kita harapkan kepada Bapak Ibu buat puasanya sampaikan nanti. Ya, mungkin di pesawat masih dibagikan makanan. Kalau mau makan keluar. Ya. Tapi kalau makan kami lagi juga makan berinya. Kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah, habis ini Bapak Ibu kita akan bagikan atributnya. Ya, atributnya yang caranya ada nanti kita kasih tahu, ya, kita kemudian kita kasih Bapak Ibu ada ID card, ya, kemudian ada paspor dan ada satu aja. Yang di dalam ya yang itu. Yang ada isinya. Ini Bapak Ibu kita bagikan kepada Bapak Ibu ada sini. Ya, yang pertama kita bagikan sudah. Ya, ini identitas kita. Identitas juga. Ya, harus dipakai kemana-mana. Ya. Kalau ada yang kesasar, dia gampang kita mencari dari jauh. Oh, itu kuning tuh. Nah, ya, kalau ada yang kesasar, yang dibawa. Juga biar ketika kita pergi umroh sama-sama, kemudian kita bawa sa'i, kita bisa tahu yang mana. Harus pakai ini kemana-mana. Ya. Kemudian yang kedua, kita bagikan ID card. ID card ini adalah satu-satunya identitas yang ada sama Bapak Ibu. Ini kemana-mana juga jangan sampai hilang dan jangan sampai ditinggalkan, ya. Karena di sini Bapak Ibu nanti sampai di Madinah, paspor Bapak Ibu kami ambil lagi, kami kumpulkan. Nanti takut Bapak Ibu nggak pulang lari jadi PKW di situ. Atau nunggu haji. Oh, ini kesempatan ini nunggu haji dari sini. Karena pada kejadian kayak gitu berangkatnya umroh, ya. Akhirnya dia kabur dari travel nggak pulang-pulang. Sampai dia haji di situ. Udah selesai haji baru dia menyerahkan ini ke imigrasi. Tangkap. Selesai sudah haji. Nah, ini ada anak-anak ini. Ya, kalau maunya haji masih mending Pak, ibadah Pak ya. Ini jadi TKW ya. Jadi paspornya kami ambil, ambil untuk menghindari ada yang hilang juga. Kalau hilang ini Bapak Ibu paspor, nggak bisa pulang, urusnya lama, sulit urusnya lagi. Ya, kalau nggak bisa pulang, tinggal
lagi, begitu tiket lagi. Nah, maka ini kita ambil, maka identitas Bapak Ibu hanya ini kita berikan. Ya, di sini sudah ada nama, ya, semuanya. Kemudian sudah ada nomor paspor, dan yang terpenting di belakangnya ini Bapak Ibu. Di belakangnya di belakangnya ini ada nomor telepon. Beda hari ya. Artinya apa? Nanti ketika berada di Mekah atau di Madinah, Bapak Ibu kesasar 800.000 orang semuanya ada di situ. Kalau orang hotel pergi kemana, pergi ke situ, nggak tahu pulangnya. Mana kalau pulangnya ada nomor telepon di belakangnya. Hubungi nomor telepon di belakangnya. Ya, ada nomor saya di sini. Nah, kalau Bapak Ibu kesasar semua. Ya, hubungi nomor yang ada di belakang. Kalau nggak punya HP, bisa tolong sama orang. Kalau ada orang Indonesia bisa tolong teleponkan kami. Nanti kita akan jujur. Ya, tapi jangan kita pada rasanya di apa? Supaya kita coba. Ya Bapak Ibu ya. Ini jangan sampai hilang. Kalau ini hilang saya, bukan hanya itu saja Bapak Ibu. Tahu-tahu Bapak Ibu pingsan di jalan, sakit, sholat di masjid, pingsan di masjid. Nggak ada bawa ini. Mana itu? Kemudian mana orang mana dia? Ya. Kemudian apalagi kalau sedang meninggal ini, kalau lagi sholat meninggal, amin atau alhamdulillah. Amin atau alhamdulillah. Oh juga. Nggak tahu lagi sholat taraweh, Iya. meninggal, lagi sujud meninggal. Alhamdulillah Pak Amin Pak. Iya. Mau meninggal hukum khotimah enggak? Kalau seandainya sudah ajalnya, alhamdulillah. Kalau Allah belum berikan ajalnya, insya Allah maka ya. Kalau nggak ada nasihat, bagaimana caranya? Orang petugas akan mencari. Maka ini harus selalu dipahami. Kemudian di situ juga ada nanti ini Bapak Ibu. Ini kita kasih juga. Ini adalah tempat sendal. Mau ke masjid, umrah atau tawaf, sa'i nanti pakai ini sendalnya. Atau kalau masih muat di tas sama Bapak Ibu itu nggak masalah. Ya. Tapi ini kita peruntukkan untuk tempat sendal, bukan tempat tambahan bagasi pulang. Bukan tempat tambahan bagasi pulang. Ibu-ibu ini apalagi ibu pintar kali. Oh, contohnya yang saya. Yang aku. Contoh apa? Tapi ada akal. Kemudian dalam badan ada lagi masukan. Ya Bapak Ibu ya, nanti kita balikan. Kemudian Bapak Ibu, ada kita masukkan boarding. Yang putih ini, boarding ini adalah boarding atau tiket. Di sini ada nomor kartu pesawatnya di sini. Ya, ada dua, ada Pekanbaru Medan, kemudian ada Medan Madinah. Nah, untuk yang dua ini, Bapak Ibu adalah Masya Allah, nanti letakkan di paling depan tasnya. Nah, boleh. Letakkan di sini. Setelah dimasukkan ke sini, jangan dikeluarkan kecuali ada instruksi dikeluarkan. Ya, takutnya nanti keluarkan tinggal. Ya, atau lupa menaruhnya. Nanti tidak terbang. Jadi letakkan di dalam, kemudian biarkan. Kalau dikeluarkan, kalau tidak, biarkan di dalam. Jangan dipisah-pisah. Nah, Oh, berarti di sini. kemudian ada juga kita berikan ini foto dengan nama di sini. Ini adalah ada setiap orang ada dikasih buah. Dikasih buah ya. Buah gunanya adalah untuk di sini identitas tas. Dimasukkan ke dalam tas. Masukkan ke sini.
Ya, dimasukkan ke sini Pak ya. Kemudian yang kedua ada satu lagi masukkan di sini. Ya, ini nanti akan kita bahas Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu akan coba untuk masalah bagasi. Ya, untuk masalah bagasi dokter besar menjadi tanggung jawab berapa? Ya, kemarin sudah diberitakan, sekarang sudah berada di pesawat ya di Belanda. Nanti diterimanya di hotel di Madinah. Pokoknya, tapi tidak diantar ke kamar-kamar. Kami kita menginformasikan di mana diletakkan koper oleh petugas hotel. Nanti Bapak Ibu kita ambil hasil. Kemudian ke Madinah juga begitu nanti. Diturunkan dari hotel ke bawah oleh petugas hotel. Nanti terima lagi di Mekah di hotel tempat kita sudah. Namun ini ya menjadi tanggung jawab masing-masing. Ya, menjadi tanggung jawab masing-masing. Kalau hilang ya, kalau pokok besar ada kehilangan maka tidak ada komplek penambahan. Ya, kemudian Bapak Ibu saudara yang terakhir jaga kesehatan. Penting. Sehat adalah untuk ibadah. Kalau nggak sehat, bagaimana mau? Maka jaga kesehatan, jaga makanan, jaga minuman. Kurangi minuman yang dingin-dingin, ya. Kurangi minuman yang berwarna-warna. Air putih sehat, ya. Jaga kesehatan. Kalau ada yang sudah merasa sakit, maka istirahat jangan dipaksakan. Ya, istirahat dulu. Nanti kalau sudah sembuh, baru aktivitas lagi. Ya Bapak Ibu ya. Nanti yang terpenting sekali jaga kesehatan. Kalau ada yang sakit, maka segera beritahu. Ada obat masing-masing ya Bapak Ibu? Ada. Kalau dia sakit, maka beritahu. Ya, beritahu pembimbing. Ada jemaah kita yang dari bulan September sampai sekarang masih komat kita. Kenapa? Ketika dia sakit, kita lihat kondisinya, dia harus dibawa ke rumah sakit. Kata keluarganya nggak usah dibawa, kita bisa pulang. Bapaknya nggak mau.